Selamat datang di video pembelajaran kursus Microsoft Word untuk pemula bersama saya Arvin Nur Hakim dari Arjuna Komputer. Setelah kemarin kita belajar membuat laporan dengan format lengkap, pada pertemuan keempat ini kita akan belajar membuat dokumen proposal dengan format profesional. Pertama kita buka Microsoft Word dan buat dokumen baru. Kita klik blank dokumen, kita buat judul, tambahkan cover page, gunakan fitur insert cover page. Kita akan menambahkan cover, halaman cover, dan insert, kemudian cover page. Kita pilih salah satu, kita pilih yang ini. Kemudian proposal pengembangan sistem digital. Untuk PT Solusi Cerdas Digital, pada subtitle. Kemudian tambahkan nama, tanggal, dan logo perusahaan di cover page. Nama, tanggal, dan logo perusahaan. Kita tulis tanggal hari ini 29. Kemudian nama perusahaannya PT Solusi Cerdas Digital. Kita akan menambahkan logo perusahaan di cover page, mungkin di bawah sini. Kita tambahkan insert, kemudian pictures, this device, kita akan mencari logo. Kita akan menggunakan logo ini. Kita atur agak bawah sedikit. Nah, sudah. Kita sudah membuat cover page. Selanjutnya, sisipkan header dan footer di seluruh dokumen. Header proposal pengembangan sistem digital. Kita akan membuat header pada seluruh halaman. Kita klik insert, kemudian header. Agar halaman pertama tidak ada headernya atau beda, kita klik different first page. Kalau jika tidak, maka di halaman ke-1 juga akan muncul yang kita ini untuk cover. Makanya kita klik different first page. Sini kita tulis proposal pengembangan sistem digital. Desember 2024. Jika sudah, kita akan atur sebagai Arial 10 poin. Kita cari font Arial, kemudian kita atur ukurannya 10 poin. Kemudian kita akan menambahkan footer, isi nomor halaman otomatis
page x of y. Footer kita akan menambahkan nomor halaman, kita klik page number, bottom of page, pilih page x of y, kita pilih yang rata tengah, kita atur sebagai ya sudah, alihkan tengah. Buat daftar isi otomatis. Oke. Jika sudah membuat header and footer, kita close. Selanjutnya adalah kita akan membuat daftar isi otomatis. Gunakan heading styles, heading 1 untuk bab dan heading 2 untuk subbab. Daftar isi, pendahuluan, tujuan, rencana, estimasi biaya. Nah, di sini kita akan membuat daftar isi yang nanti akan otomatis terisi. Pertama kita tambahkan dulu daftar isinya dengan klik menu references. Kemudian table of content, kita pilih automatic table 1. Oke, di sini masih no table of content entries found karena kita belum membuat isi. Kita akan lanjut untuk ke halaman kedua. Kita ke insert untuk menambahkan halaman baru, blank page. Nah, di sini kita sudah ada di halaman kedua. Pendahuluan. Kita akan membuat pendahuluan. Kita tulis pendahuluan. Kemudian pada home, pada style kita atur sebagai, pada bagian style kita atur heading 1. Nah, jika sudah, untuk mengeceknya kita akan kembali ke daftar isi, kita klik kemudian update table, maka di sini ada pendahuluan halaman 2. Kemudian untuk konten kita juga akan membuat daftar isi ini sebagai halaman, kita atur sebagai heading 1. Kemudian kita update entire table. Ya, konten kita akan baca dengan daftar isi. Kita lanjutkan pada pendahuluan. Untuk judul Times New Roman 16 poin, bold. Kita atur bukan di sini, tapi kita aturnya di heading 1 ini. Kita klik kanan, modify Times New Roman, ukurannya 16, kemudian bold. Ya, oke. Nah, maka nanti ketika kita membuat judul yang kedua pun sama, akan menggunakan style seperti ini. Kita tulis isi paragrafnya. Proposal ini dibuat untuk menjelaskan rencana pengembangan sistem digital yang dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan implementasi teknologi terkini diharapkan sistem ini dapat memberikan solusi yang inovatif.
Untuk format paragraf, Times New Roman 12, Justify, dan 1,5. Times New Roman 12, Justify 1,5. Kemudian buat tabel estimasi biaya pengembangan. Ukuran tabelnya 3 kali 4. Insert table 3 kali 4. Komponen deskripsi biaya. Pengembangan sistem, infrastruktur, lagi pelatihan, pembuatan aplikasi dan web, server dan hosting, training karyawan. 50 juta, 20 juta, 10 juta. Kemudian kita akan buat tabel ini agar lebih bagus untuk memperlihat tampilan. Pertama kita atur untuk biaya ini kita atur rata tengah, home, kemudian center. Untuk bagian atas kita juga atur center. Kemudian kita buat bold, kita atur table design dengan shading, kita kasih warna oranye. Kemudian kita akan gambar diagram alur kerja, gunakan Smart Art Process. Kita akan menambahkan Smart Art untuk menggambarkan diagram alur kerja. Pertama kita klik Insert, kemudian Smart Art, kita pilih proses, kita pilih salah satunya, kita pilih yang ini. Klik OK. Analisis, pengembangan, implementasi, evaluasi. Pengembangan, implementasi. Nah, di sini kita ingin menambahkan ya, karena ini baru 3. Kita klik saja Add Shape. Dan kita tulis evaluasi. Kita sudah membuat Smart Art Process. Kita atur saja agar lebih tepat. Di sini kita bisa mengubah colornya, warnanya atau color yang berwarna, warna-warni. Dan untuk stylenya ini ada beberapa jenis, ada yang model 3D, ada juga yang 2 dimensi saja. Nah, ini kita punya ini. Analisis, pengembangan, implementasi, evaluasi. Tambahkan data referensi di bagian akhir dokumen. Gunakan fitur bibliografi dari menu reference. Tambahkan minimal 3 referensi dengan format apa. Kita akan menambahkan referensi atau daftar pustaka, kita sebut saja daftar pustaka. Nah, sebelum itu untuk melanjutkan daftar isi, tadi pada daftar isi itu kita ada tujuan proyek, rencana kerja, estimasi biaya.
Berarti ini pada halaman estimasi biaya. Kita tambahkan blank page dan mulai dari sini. Kemudian mana tadi? Estimasi biaya kita atur sebagai heading 1, estimasi biaya pengembangan. Kemudian tujuan proyek, rencana kerja. Kita ini sebagai rencana kerja ya, kita akan pindahkan dengan kita tambahkan dulu halaman baru. Kemudian di sini kita tulis tujuan proyek. Kita atur heading 1. Kemudian kita tambahkan lagi blank page. Di sini rencana kerja. Nah, di rencana kerja ini kita akan mengambil ini, kita pindahkan saja. Klik area pinggir, klik area tengah-tengahnya, kemudian di pinggir ini ada garis, kita drag, kita geser ke atas sampai pada rencana kerja. Nah, di sini kita letakkan rencana kerja, estimasi biaya pengembangan. Nah, sebelum itu kita lihat dulu untuk daftar isinya. Untuk mengupdate, kita klik saja update table, ada entire table. Nah, di sini akan muncul secara otomatis pendahuluan, tujuan, rencana kerja, dan estimasi biaya pengembangan. Sekarang kita akan mencoba menambahkan reference ya, atau sebuah daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka itu kita misal memberikan citasi pada ini. Kita klik reference, kemudian insert citation, add new source, misal kita ambil dari buku. Untuk author atau penulis kita tulis dari nama belakang, misal Hakim. Kemudian koma, tulis nama depan dan nama tengah. Title, modul kursus Microsoft Word untuk pemula. Year Januari 2024, city Jawa Tengah, publisher atau penerbit. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada referensinya atau citasinya. Kita akan menambahkan daftar pustakanya. Kita tambahkan dulu halaman kosong dengan insert blank page. Kemudian di sini kita tulis judulnya daftar pustaka. Kita atur gayanya sebagai heading 1 agar muncul di daftar isi. Kemudian pada reference kita agar muncul daftar pustaka otomatis bibliografi. Kemudian pilih yang reference. Oh, ini sudah ada judulnya, kita hapus saja yang ini. Nah, di sini akan otomatis muncul untuk referensinya. Jika kita ingin menambahkan lagi, bisa dengan menambahkan manage source juga bisa. Misalnya kita buat new dan tulis penulisnya, judul, tahun, kota, penerbit, kemudian klik OK. Kita klik close. Kita akan memperbarui ini dengan klik update citation and bibliography. Nah, maka akan otomatis pada
referensi itu akan muncul otomatis. Kita ganti dengan daftar pustaka. Pastikan setelahnya sudah heading 1. Kita kembali ke daftar isi untuk memperbaruinya. Kita klik update table, update entire table. Nah, ini sudah muncul daftar pustaka halaman 6. Kemudian daftar pustaka sudah, format apa, proposal hard. Nah, itulah tadi kita sudah membuat sebuah proposal sederhana, proposal pengembangan sistem digital. Di sini kita membuat cover page, kemudian header, daftar isi, kemudian ada footer, halaman, menampilkan halaman otomatis. Di sini kita mengatur style, kemudian membuat smart art, kemudian kita membuat table. Kita simpan hasil pekerjaan kita pada kali ini, klik file, save, browse, kita cari folder yang telah kita buat, kita simpan dengan pertemuan 4. Kita klik save. Oke, itu saja pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.